Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama gua Heri. Dan pada kesempatan kali ini kita bakal belajar bareng mulai dari basic banget, mulai dari HTML dan CSS. Dan nantinya kita bakal studi kasus juga untuk membuat desain dari Figma, dari UI. Kita bakal bikin langsung jadi kode HTML dan CSS. Dan tentunya ini sangat basic, jadi bisa diikutin sama semua orang harusnya. Yang penting kalian mau untuk mencoba. Oke, kita langsung aja mulai biar nggak kelamaan. Kedepannya gue bakal pengen sempetin waktu gue buat sering-sering sharing, asalkan videonya rame ya. Jadi, upaya gue buat bikin video itu nggak sia-sia jadinya. Soalnya kadang gue sedih juga kalau misalnya gue udah bikin capek-capek, durasinya cukup lama, yang nonton cuman sekitar 1, 2, 3, ya nggak nyampe 1000 gitu. Kadang sedih juga. Itu makanya gue kadang jarang bikin konten di YouTube. Tapi mudah-mudahan gue bisa selalu konsisten untuk upload tiap minggu minimal 1 deh. Oke, mari aja kita mulai. Jadi nanti pengennya kita bakal bikin bagian ini, produk kami ini. Oke, ini. Jadi kita bakal bikin tampilan ini jadi bener-bener kode. Nah, kalau ini kan secara UI. Jadi biasanya kalau misalnya kalian kerja di perusahaan yang bergerak di bidang teknologi, di startup yang bergerak di bidang teknologi, biasanya ada tim khusus yang bikin UI-nya atau UI UX-nya. Nah, kurang lebih nanti kalian bakal dapat file seperti ini. Dan yang paling sering digunakan itu biasanya Figma. Nah, ini adalah contoh hasil desain dari orang UI UX. Dan sekarang tugas kita bakal convert tampilan ini menjadi kode HTML dan CSS. Kali ini kita bakal pure bener-bener pakai HTML dan CSS tanpa framework CSS seperti Bootstrap, Tailwind, dan lain sebagainya. Jadi benar-benar tanpa dependensi lah gitu, cuman HTML dan CSS doang. Kita perhatikan dulu dari desainnya dulu ya. Kita lihat di sini ada bagian title. Dari backgroundnya dulu deh. Di sini kita punya background yang ada, lihat di sini ada seperti bintangnya. Nanti ini kita jadikan sebuah ini aja, kita jadikan sebuah background full. Oke, di sini ada sebuah judul namanya produk kami. Terus di sini ada button. Kalau misalnya kita lihat di sini, ini buttonnya berfungsi untuk filter ya. Kalau misalnya kita klik Honda, harusnya Honda. Terus bajai ya bajai, Suzuki ya Suzuki, dan lain sebagainya ya. Tapi kali ini kita nggak nyampe ke tahap logiknya. Datanya masih kita buat statis atau kita hardcode lah istilahnya. Kita akan buat yang penting tahap 1 ini, step 0 ini kita bisa bikin tampilan yang benar-benar mirip dengan ini. Itu adalah objektif kita belajar hari ini ya. Oke, pertama kita perhatikan di sini tulisannya pakai apa. Kalau misalnya di Figma itu gampang karena kita bisa inspect. Kita lihat di sini bahwa dia menggunakan Monserrat. Stylingnya kita lihat di sini sudah kelihatan juga. Untuk lebih detailnya kalian bisa klik yang bagian inspect, ini kelihatan bahkan ada kode CSS-nya kayak gini. Tapi nggak perlu diambil semua, cuman ya beberapa doang. Nah, ini kayak kelihatan font weight-nya berapa, terus font family-nya apa, itu kelihatan semua kalau misalnya pakai Figma. Itu makanya banyak banget sekarang itu tim developer itu pakainya Figma buat kerjasama antara orang UI UX sama developer, itu pakainya Figma karena lebih gampang dan udah ada inspect kayak gini. Terus di bagian ini ada card-nya ya, dimana masing-masing card ini terdiri dari foto, kemudian ada harganya, dan juga di sini ada jenis kendaraannya, jenis sepeda motornya, dan ada tahun, serta kita lihat di sini ada tanggal di uploadnya. Terus ada button 1 di sini yaitu untuk pesan sekarang. Oke, kurang lebih kayak gitu tampilan yang bakal kita buat. Kita fokus pada satu card ini aja ya. Pertama tentunya kita harus siapin apa asetnya ya. Untuk di Figma sendiri untuk ngambil aset itu cukup gampang, tinggal kita klik di sini gambarnya. Ini kita bisa selektor kayak gini semua gambarnya. Terus kita bisa ke bagian desain dan paling bawah ini ada export. Nah, gambarnya udah keambil. Kali ini kita pakai toolsnya yaitu Visual Studio Code. Buat teman-teman yang belum download, kalian bisa download via website resminya langsung kayak gini. Nah, ini tinggal kalian download, sesuaikan dengan operasi sistem kalian. Di sini ada Windows, Linux, dan Mac. Kebetulan gue pakainya yang Mac dan pakai yang Apple Silicon, jadi gue download yang ini. Terus gue install dan gue buka, maka tampilannya bakal jadi kayak gini kurang lebih ya. Jadi buat teman-teman yang belum install, diinstal dulu, terus dibuka, pause dulu videonya sampai instalasi selesai, baru kita mulai lagi. Tahap pertama kita bikin folder baru atau open folder baru aja. Di sini kita bikin folder baru aja.
HTML CSS 01 step 1 ya. Kita open, nanti bakal tampilan seperti ini, ada folder yang kosong, dan tugas kita sekarang tinggal bikin file HTML nya ya. Kita bikin aja index.html kayak gini. Kalau udah, kalian bisa ketikkan tanda seru kemudian tab. Nah kayak gini, sekarang udah muncul rangka dari tag HTML. Kita tinggal ganti judulnya aja, misalnya web showroom. Sorry ya kalau misalnya gue ngomongnya agak patah-patah, emang gue basically bukan orang yang extrovert, bukan orang yang apa namanya, kalau di real kehidupan gitu gue emang jarang ngomong sebenarnya, cuman ini gue paksain aja biar bisa ngomong gitu. Jadi kalau misalnya gue ngomongnya agak terpatah-patah, harap maklum. Yang penting ya semoga yang gue sampaikan ini bisa dimengerti ya. Dan karakteristik dari HTML ini sendiri yaitu bisa kita lihat bahwa setiap ada tag HTML kayak gini, dia selalu ditutup dengan tag HTML ini. Kalau misalnya kalau pembukanya dia tanpa slash, kalau penutupnya ada slashnya. Contohnya kayak H1 deh. Nah H1, nah di sebelah kiri pembukanya dan sebelah kanan penutupnya, dia selalu ditutup dengan slash terus nama tagnya. Kita beri di sini misalnya hello world seperti itu, dan kita save. Kita bisa untuk previewnya pakai extension yang namanya Lab Server. Yang ini kalian bisa install di menu extension, cari Lab Server dan install. Kebetulan gue udah install, jadi nggak perlu gue install lagi ya. Apa tujuannya? Tujuannya biar kalian bisa live review secara real time kayak gini. Nah udah muncul hello world. Nah tugas kita sekarang tinggal gue siapin dulu aset-asetnya ya. Sebentar, kita blok dulu terus masuk ke folder tadi, ada di Heri project tutorial. Nah yang ini kita bikin folder baru namanya aset. Bikin folder baru lagi namanya image. Dan baru kita paste di sini ya. Kita rename dulu biar enak. 1 folderin dulu biar lebih rapi lagi. Oke, bikin folder lagi juga buat backgroundnya. Kemarin itu gue sempet udah download, mana ya? Kalau salah di sini public asset bg yang ini. Oke, sekarang kita lihat di sini udah ada aset, udah ada background, udah ada gambar-gambarnya. Tahap pertama kita bikin dulu judulnya, yaitu kode kami. Sebelumnya kita tulis dulu di dalam sebuah div. Beri judul produk kami, terus kasih kelas namanya konten. Jangan lupa kita hubungkan dengan sebuah CSS. Nah, untuk menghubungkan dengan CSS yang eksternal kita bisa menggunakan kayak gini, link, rel, style sheet, wrap-nya ini menuju ke CSS-nya. Nah, kita tinggal buat di sini style.css. Jadi kalau misalnya ini diklik, nanti harusnya ngarahnya ke yang tadi. Berarti udah ngelink ya. Kita save dulu, kita kasih reset styling dulu ya. Bintang itu adalah selektor kalau misalnya kita pengen semuanya kita reset. Marginnya 0, paddingnya 0, terus box sizing, border box, dan
kelas konten tadi kita berikan sedikit style, yaitu padding sekitar 20 pixel saja. Terus kita berikan background URL, kita arahkan ke gambar background kita tadi yang ini, klik kanan dan copy paste, terus paste di sini. Udah, tinggal save. Jangan lupa tambahin slash di sini. Kalau misalnya kita ke browser, harusnya udah ada, karena emang ukurannya ini belum full. Mungkin kita bisa fullin dulu ukurannya. Oke, sama dengan 100 pH. Nah, sekarang udah ada backgroundnya. Kita coba dulu, kita isi kontennya. Nah, di sini kita ada produk kami, terus tadi ada button, dan di sini ada card. Tapi sebelumnya kita pastiin bahwa ini marginnya berapa ini, paddingnya berapa ini. (100) sama 120. Kita split aja gini biar gampang. Sip. Nah, kayak gini. Tadi kontennya itu, paddingnya itu kalau ke atas dan bawah itu 100. Kalau misalnya ke samping itu tadi 120. Nah, ini artinya posisi vertikal, nanti posisi horizontal. Colorsnya kita kasih warna sesuai dengan desain. Ini warnanya putih apa bukan? Putih. Nah, udah muncul. Sekarang ini kan fontnya masih font bawaan ya, kita sekarang pengennya pakainya Montserrat. Kalau mau pakai font di luar itu, kita bisa pakai yang namanya Google Font. Nah, ini copy aja yang bagian paling bawah sini, masukin ke bagian headnya ya. Ininya nggak usah, kita ambil semua aja kayak gini. Dan sekarang kita udah bisa pakai yang ini. Nah, ini sekarang udah Montserrat. Kalau mau ngeliat fontnya ini apa, kita lihat pakai extension yang namanya What Font. Nah, kayak gini, kita klik. Masih sans serif, kita refresh dulu. Kenapa sans serif? Nah, kita perhatikan apakah Montserratnya sudah cloud. Apakah linknya ada yang salah? Kita cukup gini aja harusnya. Nah, udah Montserrat. Jadi tadi linknya ada yang salah ya. Oke, sudah Montserrat. Sekarang kita perhatikan berapa font size yang harus kita buat. Di sini kita lihat di bagian inspect bahwa fontnya itu font size-nya 40 pixel, terus weight-nya itu 800. Kita bisa kopas aja. Kalau di Figma enaknya gitu, kita bisa kopas. Kita sini bisa kasih title section, title pasnya ya. Copy dan kita tempel di sini. Seperti itu. Dan sekarang harusnya ukurannya udah gede. Udah, kita lanjut ke bagian button. Kita lihat di sini jaraknya adalah 28. Ini kita kasih margin ke bawah 28 ya. Oh iya, margin itu adalah jarak keluar ya. Kalau misalnya padding itu jarak ke dalam. Buat teman-teman yang belum ngerti margin atau padding itu apa, nah kurang lebih kayak gitu tuh. Tadi berapa? 28 pixel. Nah, kayak gini. Terus kita kasih button.
kita bungkus dulu lah jadi satu, terus kita buat buttonnya. Kelasnya adalah BTN primary ya. BTN primary dan rounded. Nah ini kalau misalnya dipisah kayak gini itu artinya ada 3 kelas. Kita akan setel satu-satu. Kenapa dibuat terpisah? Siapa tahu nanti kedepannya ada yang pakai juga. Jadi kelasnya itu bisa fleksibel. Di sini BTN ini kita ambil aja setel-setel yang secara global. Misalnya kayak paddingnya itu kan harusnya padding sama ini itu harusnya sama karena dia base button harusnya itu sama. Kalau misalnya kita desain sistem itu biasanya harusnya sama sih ukuran-ukurannya. Kita lihat di sini 12 dan 24, kita bisa ambil aja sih ini. Nah kayak gini. Kalau misalnya malas ngetik, gue bisa ngambil aja kayak gitu. Ini karena ini udah kita set global, kita nggak perlu kayak ini. Ini defaultnya juga normal, jadi nggak usah. Font weight-nya 600, font size-nya 16 pixel, dan kita kasih padding ke atas dan ke bawah itu 12, sedangkan itunya adalah 24. Jadi dia biasanya padding antara vertikal dan horizontal itu selisihnya 2 kali lipatnya. Kalau untuk button ya, button primary ini kita kasih colors doang aja. Warnanya tadi apa ini warnanya? Warnanya adalah nih. Oh ya, biar lebih biasanya ini tips aja sih sebenarnya, nggak harus diikutin, cuman ini bagusnya sih kayak gini. Bikin satu root ini adalah pusat dari CSS-nya. Kita bisa bikin sebuah variabel, misalnya blue, terus diisi dengan value-nya kayak gini. Tujuannya apa? Biar nanti bisa kita pakai berulang-ulang. Jadi warnanya kalau misalnya mau merubah warna gitu tinggal ubah dari sini aja. Yang di sini tinggal konsum aja dari yang atas. Kayak gitu. Nah, itu udah kedetek kan? Nah, kayak gini. Nanti secara otomatis dia bakal ngambil dari yang atas ini. Ini green-nya kita ubah dulu. Kalau misalnya kita lihat dari sini ya warnanya cuma ada green dan blue, jadi kita ambil aja ini. Meskipun basic ya sekalian aja dikasih tahu gimana best practice-nya ya. Kalau misalnya rounded ini kita kasih border radius aja ya. Border radius kalau kita lihat dari desainnya tadi itu border radiusnya sekitar 28 pixel. Terus kita kasih tulisan di sini, misalnya Honda, terus Yamaha, yang paling pertama Yamaha, Kawasaki, sama Suzuki. Kalau yang BTN primary ini kan buat yang aktif. Nah kalau yang nggak aktif kita kasih BTN misalnya outline tadi ya. Kita copy, terus kita copy juga yang ini, kita duplikat dan kita bikin BTN outline. Kalau BTN outline ini ya dia kita lihat backgroundnya transparan dan bordernya warna putih. Backgroundnya transparan, terus bordernya 1 pixel, solid, dan warnanya adalah putih. Nah itu untuk BTN outline, colornya putih juga. Kok putih, white. Mari kita coba hasilnya kayak gimana. Duar, apakah sesuai?
nggak muncul, apa belum ke save? Oh iya, belum ke save. Nah kayak gini kurang lebih hasilnya, cuman di sini dia kayaknya secara default ada bordernya, kita hilangin aja bordernya atau kita beri warna yang sama, border color. Sorry, di sini nggak usah kayak gini, ini border colornya aja yang kita bikin transparan. Terus yang di sini baru kita kasih warna sesuai dengan warna button primary. Nah kayak gini. Oke, kayak gini udah mirip ya, cuman di sini kayaknya kita perlu pisahin dia jaraknya itu 16 pixel ya, jarak masing-masingnya. Nah berhubung di sini kita udah punya kelasnya, kita bisa bikin di sini kelasnya namanya wrap button filter. Kita kasih display-nya flex, terus kasih flag wrapnya wrap, terus kasih gap sebanyak 16 pixel, dan kita pasang kelasnya. Belum ke save? Oh iya, belum ke save. Oke, sekarang udah ada gap sebanyak 16 pixel. Gampang kan? Ya semua itu gampang kalau kita udah sering latihan. Kita lanjut lagi ke bagian bawahnya. Sini kita lihat jaraknya berapa, 36 pixel. Jadi kita bikin dulu satu lagi di kelasnya adalah wrap produk ini. Nah, di styling di wrap produknya kita ambil nama, dan juga kita apa namanya, yang bagian sini kita kasih margin bawah sebanyak 36 pixel. Terus di sini kita bikin produk untuk cardnya itu sendiri, kita kasih aja di card kayak gini. Terus ada card, ada thumbnail, ada judul, ada jenisnya, dan di sini kita lihat ada tahun dan tombol. Oke, mari kita bikin. Untuk mengambil gambar di HTML tuh pakai tag yang namanya img. Terus di bagian ini tinggal arahin mau kemana, aset, motor, image, motor, gambar satu. Kita contohin aja ya. ALT ini adalah alternatif. Kalau misalnya gambarnya gagal di load, yang ditampilkan ada alternatifnya. Kita isi aja motor. Tuh. Saat ini kita belum pakai, kita kasih aja gua kelas sum gitu aja lah, nggak apa-apa. Time produk gini aja ya. Terus kita bikin kelasnya di sini. Width-nya 100%, height-nya auto, terus object fit cover biar dia bagus. Kalau misalnya ke resize juga ukurannya masih bagus, cuman kadang kepotong kalau kayak ini sih, tapi nggak apa-apa. Yang penting nggak gambarnya itu nggak penyok gitu istilahnya. Terus cardnya kita styling, biasanya selalu ada paddingnya sih, tapi paddingnya kita pastiin dulu berapa ini paddingnya. 24 berarti full kanan kiri atas bawah 24, bisa buat kayak gini. Harganya kita kasih pakai paragraf aja deh. Harganya misalnya RP 15 juta. Kayak gini. Kita kasih kelas price produk kayak gini aja. Terus bikin di sini kelasnya. Font weight-nya kayaknya tadi agak tebel banget ya. Font size-nya berapa? Kita lihat di sini. Itu sekitar mana?
Oh, ini warnanya bukan putih tapi warna ini. Kita bisa ambil di sini aja. Kalau misalnya mau pakai white, kita bisa pasang di sini. Font size-nya adalah 24, kita copy aja lah. Terus colornya tadi adalah far white. Untuk format ini kayak berataan itu, kalian bisa pencet kalau misalnya di Windows Alt Shift sama F. Nah kayak gini, itu ke format, atau kalau kita save juga entar ke format. Kalau misalnya di MacBook, Option Shift sama F. Kita lihat dulu kayak gimana sih wujudnya sekarang. Belum ke save apa? Iya, belum ke save. Kayak gini. Sekarang kita kasih border dulu nih cardnya. Kita lihat dulu apa yang kurang ya. Di sini kurang border. Terus tinggal kasih jenis motornya, terus dikasih juga tahun motornya dan juga tahun uploadnya, tanggal uploadnya. Terus satu button lagi. Udah, sebentar lagi kita udah selesai. Di bagian card kita kasih border, tadi kayaknya ada bordernya. Solid. Dan warnanya kayaknya pakai, kita pastiin dulu aja sih, jangan kayaknya. Ini aja kita ambil. Kita lihat lagi. Tapi kayaknya gue lihat ini ada bordernya sih, kalau dari sini. Ya sih, ini kayak ada bordernya. Cuman kok di inspect nggak kelihatan. Kasih aja border white, border 1 pixel solid, pakai variable warna white tadi ya. Nih tebelan atau warna yang kita cari, warna yang lebih tipis. Kita inspect dulu ya. Ada yang warna yang lebih tipis. Nah kayaknya ini lebih mewakili si warna ini. Kita pakai warna ini aja deh. Kita tinggal pasang bagian untuk motornya ya. Price produk ke produk price ya, produk price ya. Loh, Inggrisnya kacau nih. Kita balik. Title. Kita bungus dulu sebuah div. Kenapa dibungus ke dalam div? Karena di sini kita lihat di sini terpisah antara satu baris, cuman dia terpisah kiri dan kanan. Jadi itu harus kita bungkus dulu, baru ntar kita pisahkan mereka. Nah ini jadi harus di dalam sini. Terus ini kita duplikat lagi, baru kita isi kontennya yang sesuai. Ini kita jadikan kelasnya di sini aja deh, produk des. Ini nggak perlu kita kasih kelas juga apa-apa, ntar kita bisa akalin. Di sini isinya adalah tahun. Semoga gua nggak kecepatan ya. 2022. Sini uploadnya adalah hari ini. Ini gede. Terus judulnya adalah 175 Kawasaki. Nah anggap aja kayak gini ya.
pesan sekarang. Kita kasih kelas order no PTN. Oh iya, gue lupa nih ngasih tahu. Udah jalan lo ngasih tahu. Titik ini merepresentasikan kelas. Sedangkan kalau misalnya kalian pernah ngeliat kayak gini, ABC kayak gini, itu berarti ini adalah ID ya. Jadi misalnya di sini ada ID-nya, misalnya ID-nya adalah ABC gitu. Nah, stylingnya bisa pakai kayak gini. Tapi kali ini kita semuanya pakai kelas, jadi ini nggak perlu. Ini cuma contoh aja ya. Jadi selektor itu ada banyak macamnya. Ada yang selektor by class, ada selektor by elemen. Kalau by elemen itu contohnya kayak image ini kayak gini, itu by elemen. Jadi kalau ada image yang kelasnya adalah tom product, itu bakal dikasih style ini. Itu mungkin materi sendiri ya. Emang agak panjang sih materi CSS ini. Kita copy dulu yang bagian sini. Kalau kita lihat di sini jarak antara gambar dan bawahnya itu 24 pixel. Berarti ini kita kasih MB margin bottom 24 pixel. Terus kalau jarak ini ke bawahnya itu 12 pixel. Berarti ini kita kasih MB 12 pixel. Kalau jarak ini ke bawahnya lagi 12 pixel juga, 24 pixel. MB 24 pixel. Oke. Kita lihat di sini dia berapa ini font size-nya 16 dan font back-nya 700. Di sini 16 dan 700. Saya lihat dulu apa yang terjadi. Oke, kayak gini udah makin mirip ya. Buttonnya kok nggak muncul? Ya, lagi-lagi belum ke save. Nah, kayak gini. Sekarang kita masuk ke bagian yang ini. Ini harusnya nanti pecah ya, samping gitu. Kita tinggal ambil ini produk des titik display flex. Display ini ada banyak ya, salah satu ada block, ada flex, ada grid, itu cukup, ada inline block. Tapi kali ini kita pakainya flex. Menurut gue flex ini paling gampang sih untuk layouting gitu kan. Sama grid juga gampang, cuman setahu gue itu ada beberapa browser yang nggak support display grid. Jadi menurut gue display flex ini yang paling aman sih. Untuk belajar display flex di mana? Ada websitenya, namanya Mozilla Developer. Nah, nih untuk belajarnya. Terus ada juga gamenya. Dulu gue pernah bikin kontennya ini, namanya Froggy, kalau nggak salah Froggy Flex Froggy. Nah, ini gamenya. Nah, ini buat ngatur kodok-kodoknya ini jadi menggunakan Flexbox. Misalnya ini kan belum sesuai tempatnya, nah itu kita bisa pakai misalnya justify center. Nah, kayak gini. Nah, kalau benar dia ntar kodoknya sesuai dan bisa di next. Nah, ini buat latihan Flexbox. Kita balik lagi. Tadi udah kita kasih display flex, dan display ini tadi ada properti namanya justify content. Justify content ini ngatur secara horizontal. Jadi kalau misalnya tadi kita pengen di sini di sisi yang kita lihat, kita pengen kirinya itu adalah tahun dan kanannya adalah tanggal upload. Jadi mereka terpisah di antaranya. Jadi namanya adalah justify content space between, kayak gitu. Terus karena di sini cuma ada isinya 2, kita bisa pasang style untuk anaknya ini di sini aja juga, nggak apa-apa, karena ntar ini juga bakal inheritance atau nurunin sih. Kita kasih aja colornya sesuai di sini. Warnanya apa nih? Kita pasang dulu di atas.
kurang titik 2 var kayak gini. Font size nya tadi kayaknya kecil dia sih, feeling gua sih sekitar 14 pixel. Font weight nya sekitar 400-an kayaknya ya, tapi kita lihat nih. Oh 500 dan 12, feeling gua salah. Kayak gini, dan kita lihat lagi. Sip, sekarang udah terpisah di antaranya. Sekarang tinggal ngasih dia jarak MB sebanyak 24. Sekarang tinggal styling di bagian order now nya ini. Pertama yang kita ubah adalah background color. Kita pakainya adalah warna dari green, terus colornya juga pakai warna yang sama aja. Ada sedikit border radius di sini, kita lihat 8 pixel. Kita kasih di sini aja deh, 8 pixel. Nah kayak gini. Jangan lupa white, colornya white. Oke, dah. Sekarang udah mirip. Kurangnya apa? Ini kurang ke full layar. Tinggal kasih width 100%. Sip. Udah jadi. Gampang banget ya. Jadi sebenarnya coding itu kalau misalnya ngerti gampang sih. Oke, udah sesuai. Tahap selanjutnya adalah kita harus duplikat. Karena udah cetakannya, istilah ini cetakannya udah sesuai, itu tinggal duplikat aja sebanyak 3 aja deh. Kenapa ini nggak tahu gua. Nah kayak gini. Oh iya, harusnya di card ini kita kasih width, karena kita pengennya satu baris itu adalah 3, berarti kalau 100% itu dibagi 3%-an gitu. Kita kasih aja di sini width-nya 33. Kenapa dia nggak mau nempatin satu elemen lagi? Ntar kita cek dulu. Kan ini maksudnya masih ada satu. Oh, bentar, 30, sekitar 30% baru dia itu pas. Tapi ini kita harus center dulu. Justify content, center. Align item, center. Klik dia, benar tengah. Max width-nya kita ganti jadi 30%. Sip, kayak gini. Oh sorry, ini kita kasih. Tapi kalau desain itu dia di sininya rata. Berarti kita harusnya kita lihat tuh desainnya. Gapnya 24 cok. Sorry, gapnya 24. Oh, sorry guys. Ini harusnya min bukan width ya. Kayak gini. Ya, it's my bad. Jadi harusnya minimumnya segitu, tapi kalau maksimumnya ya bebas harusnya ya. Bagusan center apa rata kiri ya? Rata kiri aja deh. Atau space between aja. Coba space between bagus enggak? Nggak mungkin jelek. Kita biar gini aja. Dah, jadi kita duplikat satu lagi aja biar bagus. Nah kayak gini. Dia kan udah mirip. Oh iya, satu lagi. Ini ada tombol buat satu lagi. Itu kita ambil dari ini aja,
dari filter ini mirip buttonnya, jadi bisa kita ambil. Nah ini tujuannya kenapa gue buat bisa-bisa kayak gini. Nah tujuannya kayak gitu, kalau misalnya ada style yang mirip kita bisa pakai. Apa tadi judulnya? Lihat produk lainnya. BTN online, roundednya nggak usah. Kita kasih sebuah pembungkus dulu deh. Kita di sini kita kasih penambahan kelas Simor. BTN Simor. Teks warna aja, terus center. Ini kita kasih MB sekitar 24 pixel. Nah kayak gini. Tapi belum ke center apa belum ke save? Iya, lagi-lagi belum ke save. Sekarang gue pengen button yang ada di sini itu ada radiusnya. Pixel. Nah ini caranya, wajahnya berarti kalau misalnya ada kelas yang namanya wrap button Simor ketemu dengan elemen button, nah buttonnya itu bakal kena styling ini. Jadi ini induknya, ini anaknya. Kita lihat apakah dia ada border radiusnya. Nah sekarang udah ada border radiusnya. Nah kurang lebih kayak gitu. Paling improvisasinya ketika di buttonnya di hover mungkin perlu kita tambahkan, tapi overall itu sudah selesai ya. Kita coba kelas BTN nya mana? Ini .btn .hover. Gue pengen dia kasih box shadow aja deh. Shadow sekitar 1 pixel, 4 pixel, blurnya sekitar 16, terus warnanya adalah gray mungkin. Tuh kalian lihat situ udah ada hover efeknya ya. Itu kayaknya ketebalan sih masih jelek ya. Ntar gua cek dulu. Untuk ngecek hover itu kalian bisa klik yang ini, hover, twing. Terus kita lihat di sini dan kita modif lagi. Kira yang bagusnya kayak gimana? Warnanya apa yang jelek? Warnanya yang lebih santai sih harusnya. Blurnya kita naikin. Kok ini udah mulai belum? Ketipisan. Segini mungkin ya. Nah ini kita copy dan paste di sini. Terus satu lagi pengen dia ukurannya agak sedikit membesar. Gue scale, gue transform scale. Defaultnya dia 1. Terus kalau misalnya kita pengen nambahin dia lebih besar sedikit, mungkin kita bisa jadi 1,3. Terus kalau misalnya kita ukur itu kayak nggak ada transisinya gitu, kayak cepet banget. Nah untuk itu kita bisa tambahkan yang namanya transisi. Terus kita bisa lihat opsinya di sini ada apa? Pilih aja di sini
style yang ini, dan kita kasih durasi. Misalnya durasinya sekitar, nah itu udah durasi ya, jadi nggak langsung. Cuman di sini kalau misalnya tampilannya kecil gini agak jelek, jadi sekalian kita kasih responsif aja lah ya. Nah kita tadi udah nambahin ini buat tabnya sampai 900 aja deh. ...950 tadi kalau salah, sampai 1000 aja deh, 1000 pixel itu kita kasih style yang ini. Dan ini untuk yang mobile kita bakal kasih style yang ini. Terus kita save dan tadi kita lihat lagi. Kalau ini masih oke, tapi kalau misalnya segini itu bakal ngecil lagi. Kita tetap oke, sekarang udah jadi kurang lebih kayak gitu tuh cara untuk membuat tampilan menggunakan HTML dan CSS. Gampang banget kan? Kalau misalnya kalian suka dengan konten seperti ini, jangan lupa untuk like dan share biar gue makin semangat buat konten-konten seperti ini, biar kita bisa belajar bareng-bareng. Oke, thank you teman-teman, semangat terus buat belajarnya. Gue juga aktif dalam sosial media gue lainnya seperti Instagram dan juga TikTok. Jangan lupa untuk mampir ke sana juga ya. Thank you.